Selamat sore saudara-saudara sekalian. Kita akan bersama-sama bersekutu di dalam persekutuan kaum lansia GKI Temanggung. Walaupun kita masih bersekutu dari rumah kita masing-masing, kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya, pemeliharaannya tidak berkesudahan di dalam hidup kita. Saudara-saudara, yang menjadi tema persekutuan kita pada sore hari ini adalah hidup dalam terang. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, terima kasih untuk semua rahmat dan anugerah-Mu di dalam hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau selalu menyertai kami. Kasih-Mu melingkupi kami. Sebentar Bapa, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus sendiri yang akan menolong kami, membukakan hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi firman-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu, dan kami dapat melakukannya di dalam hidup kami setiap hari. Bapa, pakailah hamba-Mu yang penuh kelemahan, penuh cacat celah dan dosa ini, supaya hamba-Mu boleh menjadi alat di dalam tangan-Mu, hanya karena rahmat dan anugerah-Mu yang besar. Berfirmanlah ya Bapa, kami semua bersedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca satu ayat firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 8 ayat yang ke-12. Yohanes 8 ayat yang ke-12 yang demikian firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saudara-saudara, kita tinggal di Indonesia, di daerah tropis yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Sehingga kita sepanjang waktu, sepanjang musim, kita merasakan sinar matahari yang berlimpah-limpah di negara kita. Sepanjang tahun kita bisa melihat, kita bisa merasakan matahari itu berlimpah di negara kita. Tetapi berbeda dengan negara-negara, tempat-tempat yang ada di bagian bumi di ujung utara. Salah satunya adalah kota Tromso. Kota Tromso yang ada di bagian utara negara Norwegia. Nah, kota Tromso ini saudara-saudara sudah ada di dalam lingkaran Arktik atau lingkaran kutub utara. Sehingga karena dekat dengan kutub utara, ketika musim dingin itu tiba, keadaan di kota Tromso itu gelap gulita. Selama kira-kira 3 bulan mereka mengalami kegelapan. Karena apa? Karena matahari itu ada di bawah cakrawala. Sehingga selama 3 bulan itu mereka tidak pernah melihat lingkaran bulatan matahari itu, mereka tidak pernah melihatnya. Mereka hanya merasakan, melihat itu adalah pendar-pendar cahaya matahari. Dan itu pun hanya sebentar bisa mereka lihat. Saudara-saudara, kita melihat foto ini. Foto ini diambil sekitar jam 12 siang hari. Jam 12 siang itu terangnya itu hanya seperti ini, hanya remang-remang. Foto ini diambil di suatu tempat pemeliharaan rusa kutub yang memang dipelihara di tempat itu. Saudara-saudara, siang yang dialami oleh saudara-saudara kita di kota Tromso itu sangat pendek. Sekitar jam 2 sore itu sudah gelap seperti yang terlihat di foto ini. Ini diambil sekitar jam 3 sore, sudah gelap gelita.
Nah saudara-saudara, Tromsø itu sebuah kota yang modern, kota yang sangat modern, sehingga listrik itu berlimpah-limpah. Kota itu bermandikan cahaya lampu yang ada di mana-mana. Kita lihat di foto ini, di tengah jalan cahaya lampu itu begitu banyak, begitu berlimpah-limpah. Kota itu bermandikan cahaya sinar dari lampu. Tetapi saudara-saudara, suasananya tetap seperti malam hari. Dan itu terjadi selama 3 bulan. Mereka hidup seakan-akan ada di tengah malam terus-menerus selama 3 bulan. Dan ternyata saudara-saudara, hidup di dalam kegelapan itu bisa membuat seseorang itu merasa tertekan, bahkan merasa depresi. Pernah dilaporkan orang yang bunuh diri karena depresi, hidup di dalam kegelapan selama berbulan-bulan. Saudara-saudara, kita hidup di mana matahari bersinar sepanjang musim. Tetapi di dalam hidup kita terkadang juga terasa gelap. Terasa tidak ada cahaya. Terasa kita tidak tahu arahnya kemana. Hidup di dalam kegelapan itu saudara-saudara. Kita tidak tahu arahnya kemana, jalannya kemana. Kita mungkin bisa nabrak-nabrak. Mungkin kita tidak bisa mengetahui jalan keluar. Sehingga akibatnya kita juga mungkin merasa tertekan. Misalnya saudara-saudara, di dalam pandemi yang belum juga berakhir ini, kita terkadang merasa gelap, merasa tertekan. Kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Bagaimana akibatnya dengan perekonomian yang makin lama terasa semakin sulit. Kita tidak bisa kemana-mana, kita tidak bisa beribadah di gedung gereja, kita tidak bisa bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi. Itu bisa membuat hidup kita terasa gelap, hidup kita merasa tertekan. Mungkin juga kita mengalami sedang menderita sakit yang mungkin tanpa kita sadari datang begitu tiba-tiba dan membuat hidup kita terasa gelap. Atau mungkin juga saudara-saudara, tubuh kita makin hari terasa semakin lemah karena usia kita yang semakin bertambah, membuat hidup kita terasa gelap. Mungkin masalah yang kita hadapi belum juga ada jalan keluarnya, sehingga kita merasakan hidup kita tertekan, ditimpa oleh masalah yang belum juga berakhir, masalah yang belum juga ada jalan keluarnya. Hidup kita terasa gelap. Kita tidak mengetahui jalannya yang harus kita tempuh, yang jalan yang benar yang mana. Hidup kita mungkin nabrak-nabrak, membentur ke sana, membentur ke sini. Kita membutuhkan terang di dalam hidup kita. Saudara-saudara, bersyukur kepada Tuhan, ayat yang kita baca pada sore hari ini memberikan pencerahan, harapan, dan penerangan di dalam hidup kita. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Saudara-saudara, Tuhan Yesus itulah terang yang sejati. Tuhan Yesus di sini mengatakan bahwa dialah terang dunia, memberi terang kepada kita supaya kita tidak berjalan di dalam kegelapan. Hanya satu caranya, yaitu kalau kita berjalan mengikuti Dia. Hanya dengan berjalan mengikuti Yesus, ketika Yesus ada di depan kita, hidup
kita tidak gelap lagi. Hidup kita ada di dalam terang karena kita berjalan mengikut Yesus. Kita berjalan di sepanjang jalan itu, kalau Yesus ada di depan kita, kita berhidup dekat dengan Tuhan Yesus, hidup kita akan menjadi terang. Dan terang itu adalah terang yang sejati, yang akan menghalau kegelapan dosa-dosa kita. Terang yang akan membimbing langkah hidup kita, sehingga kita akan berjalan dengan tenang, dengan tidak tertekan, dengan tidak nabrak-nabrak, karena kita tahu siapa yang kita ikuti. Saudara-saudara, berjalan mengikut Yesus, berjalan mengikut Dia, itu adalah berarti hidup dekat dengan Tuhan Yesus. Melalui firman Tuhan, melalui doa, melalui puji-pujian, kita bisa hidup di dalam terang yang sejati. Mungkin masalah yang kita hadapi tetap sama. Mungkin persoalan yang kita hadapi tetap sama. Pandemi masih belum juga berakhir. Sakit, kelemahan tubuh, masalah mungkin masih tetap kita alami. Tetapi hati kita berubah karena Yesus ada di depan kita, memberi terang sehingga kita tahu jalan yang harus kita tempuh. Saudara-saudara, dengan kita hidup di dalam terang, dikatakan di sini kita akan mempunyai terang hidup, dan kita dipanggil untuk membagikan terang itu kepada sesama kita. Bukan kita terang itu, tetapi terang itu adalah Kristus yang kita pantulkan, yang kita berikan, yang kita bagikan kepada sekeliling kita, kepada saudara-saudara kita, kepada sahabat dan keluarga kita. Kita memberikan pengharapan, kita memberikan penghiburan, kita memberikan semangat, mungkin kita mendoakan, kita memantulkan terang itu, memberikan pencerahan, memberikan terang, memberikan sukacita, memberikan pengharapan kepada saudara-saudara kita yang lain. Saudara-saudara, kembali lagi ke kota Tromsø. Mereka tidak selamanya hidup di dalam kegelapan. Hanya 3 bulan mereka hidup di dalam kegelapan. Nah, sebaliknya ketika musim panas itu datang, matahari itu berlimpah-limpah ada pada mereka. Tidak hanya pada siang hari, tetapi bahkan sampai malam hari. Sehingga mereka mengenal apa yang dinamakan midnight sun. Terang matahari yang ada di tengah malam. Seperti ini gambarannya. Indah sekali, tetapi mereka penduduk di Tromsø mengatakan kita susah tidur karena siang terus sepanjang hari. Saudara-saudara, marilah kita berjalan bersama Kristus, mengikut Kristus, supaya kita juga boleh mengalami siang hari di dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, kita tahu Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia ada bersama-sama dengan kita, mendampingi kita, bahkan menggendong kita. Kita tidak pernah ditinggalkan sendirian. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, terima kasih karena Tuhan Yesus, terang dunia itu, mau menerangi hidup kami. Biarlah kami berjalan mengikut Tuhan Yesus di sepanjang jalan hidup kami, supaya kami juga boleh mendapatkan, mempunyai terang hidup itu, sehingga kami boleh membagikannya juga kepada saudara-saudara kami. Bapak, ketika kami lemah, ketika kami merasa tidak berdaya, ketika kami merasakan hidup kami gelap, tolonglah ya Bapa,
supaya kami mau menerima uluran tangan Tuhan untuk Engkau rengkuh, Engkau peluk di dalam sukacita yang sejati. Biarlah kami boleh merasakan penyertaan, kasih, dan kuasa Tuhan menyertai kami sepanjang perjalanan hidup kami. Kuatkan dan teguhkan kami ya Roh Kudus ketika kami lemah, supaya kami boleh berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sepanjang perjalanan hidup kami sampai akhir hayat kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Terang Sejati, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, demikianlah persekutuan lansia kita pada bulan Juli 2020 ini. Sampai bertemu kembali pada bulan yang akan datang. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin.